warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Ilahi ya Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat iman, ihsan dan Islam serta nikmat ilmu pengetahuan hingga sampai saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Husnul Hafidhoh. Saya dari Prodi Piaud Magister UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam pembuatan video kali ini saya akan menyampaikan hadis misoginis, resepsi, negosiasi, dan pemikiran antara tradisi dan modernitas di Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam, saya akan menceritakan latar belakang munculnya hadis misoginis. Hadis misoginis merupakan hadis yang dapat diprediksi isinya untuk merendahkan derajat perempuan. Istilah hadis misoginis dikemukakan oleh seorang ilmuwan Fatimah Mernissi yang berasal dari Maroko dan juga ahli sejarah, terutama sejarah kenabian. Beliau, Fatimah Mernissi, mahir dalam mengkritik sanad dan matan hadis yang membahas tentang perempuan. Pengertian hadis misoginis. Apa itu hadis misoginis? Misoginis berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu miso dan ginia, yang berarti kebencian dan perempuan. Secara literar, misogini bermakna kebencian terhadap perempuan, berevolusi jadi sebuah isme, yaitu misoginisme, yang berarti sebuah ideologi yang membenci perempuan. Secara terminologis, istilah misoginis mengacu pada suatu pandangan atau pemikiran yang merendahkan kaum perempuan. Sementara itu, secara etimologis, hadis berarti komunikasi, cerita, percakapan, dan baru. Menurut para ulama atau muhaddisin, hadis secara terminologi dimaknai sebagai laporan atas perkataan, perbuatan, keputusan, sifat, dan seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Istilah hadis biasanya diartikan sama dengan sunnah, yang secara etimologis berarti jalan atau cara. Imam Syafi'i misalnya berpendapat dengan tegas bahwa makna sunnah hanya digunakan pada pengertian sunnah Nabi. Namun beberapa sarjana belakangan seperti Fadlur Rahman memperluas pengertian sunnah yang mencakup kebiasaan, tradisi, dan praktek komunitas muslim awal. Dengan demikian, istilah hadis misoginis dapat didefinisikan sebagai hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, yang mengandung suatu kebencian, diskriminasi, dan merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia dan sesama khalifah di muka bumi. Yang kedua yaitu sosialisasi hadis misoginis. Ada banyak hadis misoginis yang beredar dan diajarkan di sekolah, di madrasah, di pesantren. Posisi perempuan misalnya diajarkan sebagai lebih rendah dari laki-laki berdasarkan nilai-nilai dan budaya Islam yang patriarkis yang menyebabkan diskriminasi terhadap kaum perempuan.
Adapun hadis misoginis dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang digunakan di pesantren yang memuat hadis-hadis misoginis yang ditulis oleh ulama seperti Syekh Al-Baijuri dan lainnya. Ratusan tahun yang lalu, secara historis, kitab-kitab tersebut diutus dalam konteks tertentu sebelum munculnya diskursus dan aktivisme emansipasi dan kesetaraan gender. Sebagian besar para feminisnya ialah laki-laki dan topik struktur kitab tersebut tidak memperhatikan kebutuhan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan aspek-aspek penting dari beberapa kitab yang digunakan dalam pendidikan di pesantren di Indonesia, khususnya terkait relasi gender antara perempuan dan laki-laki. Sebut saja dua kitab tersebut, yaitu yang pertama kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh An-Nawawi Al-Damashqi, kemudian diterbitkan oleh penerbit Toha Putra di Semarang, Jawa Tengah. Al-Nawawi juga termasuk ulama fikih. Kitab ini memuat hadis misoginis. Satu bab dalam kitab ini mendiskusikan tentang pemikiran atau pernikahan. Kitab yang kedua adalah Akhlakun Nisa. Kitab ini ditulis oleh Muslih bin Miftah dan dicetak oleh Maktabah Munawir di Semarang, Jawa Tengah. Kitab ini membahas antara hubungan suami dan istri. Dalam praktiknya, kitab ini hanya diajarkan pada murid perempuan. Keberatan para ulama feminis Muslim terhadap hadis misoginis ialah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip universal Al-Quran, yaitu keadilan dan kesetaraan. Selain itu, hadis-hadis misoginis bertentangan dengan histori Nabi Muhammad yang sangat menyayangi dan menghormati perempuan. Bagaimana yang terekam dalam realitas kehidupan perempuan dipandang sebagai manusia kelas 2. Mereka termarginalkan dan bahkan sering mendapatkan tindakan diskriminatif baik dalam ranah keluarga, sosial, politik, maupun ekonomi. Tindakan tersebut mendapatkan legitimasi merupakan hadis misoginis. Inilah keberatan mereka. Dalam konteks wacana dan gender di Indonesia, jelas tidak hanya Al-Quran, hadis pun menjadi objek kajian yang menarik para intelektual Muslim progresif di Indonesia menawarkan pembaca kontekstual dalam pembacaan hadis-hadis misoginis. Karena itu, baik Al-Quran maupun hadis harus dibaca melalui pendekatan kritis, progresif, kontekstual untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi perempuan. Konteks kontemporer, wacana Islam, dan kesetaraan gender tidak hanya dipahami sebatas wacana atau diskursus, tetapi juga dipahami berbentuk gerakan atau aktivisme dalam rangka mengharusutamakan visi Islam yang berkeadilan gender, khususnya kepada masyarakat secara luas. Dalam hal ini, lembaga-lembaga studi dan advokasi untuk keadilan gender yang membawai visi misi Islam banyak didirikan seperti Rohimah, Fahmina, Kitab, Rumah Kitab, dan lain-lain. Hingga berdirinya Kongres Ulama Perempuan Indonesia pada tahun 2017 silam. Demikian pembahasan yang telah saya sampaikan tentang hadis misoginis. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
the fear.